Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Oke, saya akan menggunakan kalam 5 mili ini tujuannya biar lebih jelas. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya akan kenalkan alat-alat dulu. Kemudian yang kedua, setelah alat ini, ya, ada alat handam yang lain modelnya. Kayak gini misalnya. Jadi kalam Anda kalau misalnya pakai yang gede, ya untuk kegunaan yang besar juga. Ini gede banget ini. Nah, seperti ini. Ini serat-seratnya untuk apa namanya? Untuk tinta, Mas. Nah, ini bisa double ini. Kalau dimasukin, kalau ini nggak gede ya nggak muat. Berarti kalau misalnya mau pakai kalam gede, berarti adanya juga harus gede. Setuju nggak? Jodoh itu terpasang istilahnya, betul tidak? Jadi kalau istilahnya itu ada sumbu, ada tutup. Sama kalam ini, kalau kalamnya gede segini nggak bisa masuk ini. Jadi harus disiapkan yang kalam sesuai saja. Itu hanya contoh saja ini, ya, contoh. Ada yang lebih gede lagi malah ini, gede banget. Nah, seperti ini. Buat apa itu saja? Buat nulis. Kalau yang untuk ukuran-ukuran gede pakai itu. Yang agak kecil-kecil juga ada, yang ukuran agak kecil, misalnya ini. Nah, ini agak kecil. Nah, dimasukkan ke sini bisa. Kita tarik misalnya. Nah, ini untuk kalam dekorasi, Mas, ini. Untuk kalam dekorasi. Jadi kalam dekorasi itu beda untuk kalam yang untuk tinta, karena kalam tinta itu dia ininya ujungnya tipis. Kalau dekorasi ini ujungnya lebar. Nanti kita praktekkan untuk kalam dekorasi, ya. Yang penting sekarang kita main kaidah dulu di kertas. Ini juga sama, ini kalam dekorasi ini. Ini sama juga. Nah, ini sama kalam dekorasi juga ini ya. Kita praktekkan biar kita nggak penasaran. Oke, setelah kalam kita tersedia semuanya, yang paling murah ya kalam handam ini. Ini paling murah ini. Ini namanya paku anam atau handam. Di daerah Bandung ini banyak ini. Ya. Jadi Anda sudah paham tentang ukuran, cara motong, ngerti ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan alat-alat yang kedua, yaitu tinta. Tinta sejati untukmu. Nah, ini tinta. Ini tinta merah, semerah cintaku. Hijau. Mereknya macam-macam, ada Daniel, bukan Mas Daniel ya, bukan. Tinta Daniel, bukan berarti Mas Daniel. Ada juga tinta Simingke, atau tinta yang murah-murah saja bisa. Ini tinta yang murah, ini Vitek. Ini murah. Indonesia kok belum bisa bikin tinta sendiri? Bisa sebenarnya, asal ada kemauan. Masalahnya nggak ada yang mau, ya. Orang Indonesia ini tawaduk. Main bola aja mengalah loh, bukan kalah. Kamu itu menghina kalau Indonesia itu kalah. Mengalah, ya. Jadi kalau main sama orang luar itu, Indonesia itu selalu mengalah. Kenapa kok begitu? Lah orang luar kalau main di Indonesia kalah kan kasihan, pulang-pulang itu udah jauh-jauh datang ke sini malah kalah kan gitu. Maka kita kasih kemenangan buat mereka, ya nggak? Jadi Indonesia ini kurang apa? Hebat semua. Korupsi aja paling hebat di Indonesia ini. Paling banyak sekali. Besok korupsi itu berkasnya langsung hilang. Jadi sulapan semua, Mas, di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita siapkan alat artis ya. Alat artis. Ini bukan untuk nyulek matanya sampean, ini tidak ya. Atau gorok temenmu. Kalau Anda capek lempar pakai ini. Wah, kacau ini. Ini kekerasan fisik ini. Bahaya ini. Jangan digunakan untuk alat kekerasan. Soalnya kenapa ini runcing sekali nih? Runcing apa tumpul ini? Jangan dibayangkan kalau dilempar ke muka orang ini gimana rasanya ya. Jangan begitu ya. Serius ini. Jadi alat ini digunakan untuk apa, Mas? Untuk ngerek. Ini contoh. Nah, ini dikerek ya.
Anggap aja ini salah, misalnya ini saya kerik. Kelihatan? Nah, dikerek. Sampai perempuan itu terinspirasi dengan tartis hot ini. Alis dikerek. Ada di sini yang perempuan yang suka ngerek-ngerek begitu? Gak ada ya, aman ya? Alhamdulillah, berarti umat Nabi itu. Gak boleh, hukumnya haram ya. Janganlah dikerek-kerek itulah. Nanti kalau kelewat malah kena matanya kan malah wassalam nanti malah. Oke, setelah alat ini, ya kemudian yang selanjutnya jangan lupa semprotan. Nih, semprotan. Ini dari bekas botol apa ini sampean? Udah tahu? Ada yang tahu nih? Bekas botol apa? Minyak wangi, bro. Masa kayak gini nggak ngerti loh. Ini minyak wangi nih, bekas-bekas yang banyak di sampah itu, ya. Ini aja bekas kosmetik, nggak tahu neneknya siapa nih dibawa ke sini. Ini bekas ini. Jadi alat kaligrafi itu nggak ada yang mahal-mahal, bekas-bekas semua, ya kak. Ya nggak usah bingung. Tinta yang murah ini harganya berapa ini? Murah ini. Berapa? Ada yang tahu? 3.000 ya? Yang kecil 3.000 kalau nggak salah, yang gede paling 10.000. Oke. Setidaknya Anda punya alat-alat yang saya sebutkan tadi itu sudah cukup bisa menggores. Jadi tanpa alasan apapun, wah aku nggak punya alat pak, nggak punya duit, ya Allah Gusti, kenapa sih kamu nggak menjadi pribadi yang bersyukur? Kok bilang nggak punya duit? Selalulah bilang punya duit meskipun nggak punya duit beneran, ya nggak apa-apa itu. Kalau ngajak traktir temen malah yang bayarin temennya, kan kacau urusannya kan. Padahal dia sendiri yang ngajak. Ini berarti kelakuan siapa ini? Yang ketawa-ketawa kayak gitu. Kacau ini. Oke ya, setelah itu kita lanjutkan kepada penggaris. Ini ada penggaris nih. Penggaris kecil untuk menggaris-garis ketika kita menulis. Atau cutter yang besar. Cutter yang besar ini untuk motong ini. Juga motong. Jadi untuk motong handam yang tadi yang kecil. Nah, ini handam-handam seperti ini kecil, ini bisa dipotong pakai yang cutter gede. Terus yang terakhir ya, jangan sampai lupa benang ya, benang. Ya. Kalau saya ngomong benang nanti sampai jangan terus ingat jarum maksud saya kan. Terus tiba-tiba ingat pepatah ya, seperti mencari jarum di jerami ya kan, repot urusannya nanti, nggak nyambung ya. Ya, jadi ini benang jahit siapa juga saya nggak tahu, yang penting ada, yang penting ya. Jadi Anda kalau mau beli benang jahit kira-kira di mana mas? Di toko ikan apa di Alfamart? Di Alfamart nggak ada Ustadz, di warung mana? Warung kelontong. Kadang juga nggak ada mas. Di mana mas? Di tempat fotokopi. Ya kayak nanti pas Anda pulang, mas tolong, mbak sampean tolong pulang-pulang nanti bikin CV. CV itu apa? CV itu nama usaha, legalitas formalnya pakai CV, misalnya CV Asyiriat. Kan begitu toh? Pulang, bikinnya di mana pak? Bikinnya di mana mas? Tahu nggak? Bikinnya di mana mas? Tahu nggak? Ya Allah, kelahiran 2022. Kelahiran 2022 apa kelahiran 2002? Kalau 2022 berarti dia baru lahir kemarin ini. Ikut belajar kaligrafi. Ngeri itu. Ya, ternyata nggak ada yang tahu ini sekelas ini, padahal mahasiswa ya pekok kabeh, astagfirullah. Woi, mahasiswa, di mana ini bikin YouTube apa? Bikin YouTube. Bikin CV di mana tadi? Di mana mas bikin CV mas? Di mana bikin CV? Ya Allah, nggak ada yang tahu, astagfirullahaladzim. Lah inilah gunanya di sini kamu itu. Akhirnya tahu kan? Tak kasih tahu ya semuanya ya. Haknya nggak tahu ya. Di notaris, ya astagfirullah. Allahu Akbar, coba ayo. Allahu Akbar. Jangan ikut-ikutan. Allahu Akbar malah ngelempar orang pakai sandal. Warung kamu pecah-pecahin kacanya, itu maksudnya kamu kurang kerjaan apa ngapain? Ya, sekali lagi ya, di notaris. Dan santri PSKK Pasaran setelah pulang wajib hukumnya. Ini fatwa MUI ini, lewat sama saya.
fatwa Asyri ini harus ditaati. Fatwa ulama khot masalahnya. Tujuannya apa Pak kalau bikin CV? Loh, kamu itu punya legalitas. Biar nggak dikira abal-abal, kaleng-kaleng. CV alwiat, nah, itu kan gaya. Pak kalau dia misalnya datang ke masjid, ini apa ini? Perorangan apa CV Pak? CV itu apa Pak? Kira-kira dikira goblok apa beneran goblok? Pasti dikira emang goblok kan begitu kan? Loh katanya sampean punya usaha, kok CV nggak punya? Lucu nggak itu? Sangat tidak lucu. Ya. Jadi harus tahu, beli benang tadi di mana? Di toko ikan. Di tempat fotokopi Mas. Bikin CV di notaris. Di mana-mana pasti ada notaris kok. Di mana Pak? Ya saya nggak tahu. Ya Allah Mas, lihat jalan-jalan itu ada notaris itu. Ya, itu masuk aja ke situ. Assalamualaikum, permisi, saya mau bikin CV gimana ya Pak caranya? Berapa kira-kira biayanya? Nggak mahal, bisa di googling kok. Paling 2,5 juta apa 3 juta. Oh nggak punya duit Pak. Alasan kok nggak punya duit kok terus loh itu. Ya kan? Bisa sebenarnya, bisa punya duit. Dicicil. Ya, dicicil. Pulsa kamu sebulan berapa? 200.000 kan? Kamu cicil coba sebulan. Cicil 200. Nyimpen di celengan. Disimpan di ATM, jangan dihabiskan. Itu.